Pemirsa, memasuki bulan Desember dan musim libur Nataru disambut penuh kebahagiaan, tetapi juga menjadi periode di mana pengeluaran meningkat. Lalu bagaimana mengatur keuangan pada akhir tahun 2024 dan apa yang harus disiapkan masyarakat menuju tahun 2025? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan perencana keuangan Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mbak Jessica. Mbak Prita, sebelum kita berbincang terkait bagaimana mengatur keuangan di akhir tahun, sebetulnya dari Mbak Prita sudah melihat belum sih bagaimana gambaran belanja konsumen di Indonesia? Kira-kira ada perubahan nggak sih Mbak? Ya, yang namanya mengantisipasi liburan, hari raya, apalagi ini momennya juga bertepatan dengan libur anak sekolah, biasanya memang terjadi kenaikan dalam konsumsi kita, baik itu yang berhubungan dengan hari rayanya sendiri maupun momen festival menjelang liburannya. Nah, oleh sebab itu memang sangat penting nih untuk kita para konsumen menjaga budget kita atau anggaran rumah tangga kita supaya tidak besar pasak daripada tiang. Oke, Mbak Prita, biasanya kan libur Nataru ini paling ditunggu, tapi paling banyak pengeluarannya tadi sudah sesuai sama yang Mbak Prita sampaikan. Nah, hal ini berpotensi membuat anggaran kita kalau di akhir tahun tuh membengkak. Sebetulnya gimana supaya masyarakat bisa mengatur keuangan di akhir tahun, terutama periode liburan, Mbak? Betul. Jadi kalau kita perhatikan dari Januari hingga Desember itu memang ada fluktuasi. Biasanya pertama terjadi pada saat momen Lebaran, Ramadan Lebaran. Lalu nextnya itu adalah pada saat momen Juni Juli tuh ada libur kenaikan sekolah dan mungkin orang tua membayar sekolah lagi. Lalu kemudian naik lagi nih biasanya di akhir tahun. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perencanaan dengan baik, nomor satu kita harus paham sebenarnya buat kita pribadi dan rumah tangga kita pengeluaran itu banyak terjadinya di bulan apa, sehingga kita tidak menggunakan gaji atau penghasilan bulan tersebut semata. Yang kedua, kita coba melihat pemasukannya dari mana-mana saja. Kalau ternyata pemasukan kita adalah sebagai pegawai, biasanya pegawai mendapatkan gaji, lalu berikutnya adalah THR. Kalau bonus itu bisa iya, bisa tidak. Nah, maka di bulan-bulan yang pengeluarannya tiba-tiba meningkat itu, saran saya adalah menggunakan alokasi penghasilan yang tidak rutin, seperti tadi dari THR atau kalau misalnya ada bonus. Nah, kalau ternyata Anda tidak mendapatkan itu semua, maka solusinya memang itu sebetulnya harus ditabung terlebih dahulu, Mbak, gitu. Nah, yang terakhir kalau ternyata belum pernah menabung ataupun juga mungkin tidak ada pemasukan tambahan di bulan ini, maka yang bisa dilakukan adalah membuat anggaran khusus bulan Desember supaya kita paham berapa sih rupiah yang memang bisa kita keluarkan yang sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Oke Mbak Prita, saya nanti ingin bertanya bagaimana cara mempersiapkan diri, terutama dari sisi finansial ini untuk menuju tahun 2025. Karena kita melihat berbagai kebijakan dari pemerintah, salah satunya PPN 12%. Tentunya ini akan berdampak bagi masyarakat. Tapi tahan dulu Mbak Prita, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kami akan melanjutkan dialog bersama dengan perencana keuangan Mbak Prita Gozi. Mbak Prita, kalau kita melihat berbagai kebijakan dari pemerintah, salah satunya menaikkan PPN menjadi 12% per Januari 2025. Ini bagaimana mengatur keuangannya dan mungkin nggak Mbak kita memulai untuk financial freedom di tahun 2025? Baik, jadi Mbak Jessica kalau kita menyikapi tentang kenaikan PPN ini ya, memang agak berbeda dengan kalau kenaikannya itu adalah pajak penghasilan. Kenapa? Karena kalau pajak penghasilan itu kan dia hanya berpengaruh terhadap penghasilan orang, individu, kemudian dia juga berpengaruhnya itu secara progresif. Sedangkan kalau PPN ini kan memang semua ya, bahkan mungkin belanjaan anak kecil pun orang tuanya juga ikut menanggung kenaikan. Jadi hampir pasti memang potensi kenaikan dalam anggaran rumah tangga kita itu sudah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan lagi. Maka apa sih yang bisa kita lakukan? Nomor satu, kita buat anggaran baru khusus untuk tahun 2025 dan seterusnya. Nah, anggaran ini saya sarankan tetap dibagi menjadi tiga, yaitu biaya hidup, kita sebutnya living, lalu biaya untuk mungkin keinginan atau gaya hidup kita, saya sebutnya playing, dan mungkin untuk ya kalau masih bisa menabung atau investasi itu bagus sekali, kita sebutnya saving. Nah, untuk alokasinya saya paham. Kalau tidak terjadi penambahan pemasukan, maka bisa jadi yang tadinya itu 50, 20, 30 itu jadi berubah Mbak. Jadi bisa saja mungkin biaya hidupnya naik nih menjadi sekitar 60. Lalu mungkin untuk
paying-nya naik lagi sekitar mungkin jadi 30. Jadi 60 tambah 30 aja kan udah 90. Maka saya paham kalau ternyata di 3 bulan pertama di 2025 tuh kemampuan menabung seseorang itu biasanya menurun. Nah, yang kedua, kita harus membuat prioritas. Pos-pos mana sih yang mau kita utamakan dan pos mana yang mungkin bisa kita hemat atau bahkan kita hilangkan. Nah, biasanya kesulitan orang itu pada saat dia memiliki cicilan dan kewajiban. Karena cicilan dan kewajiban ini tidak bisa dihemat, hanya bisa hilang atau ada. Lalu yang terakhir, kita identifikasi apakah mungkin kita menambah pemasukan. Kalaupun iya, ya memang terpaksa dilakukan. Kalaupun tidak, maka tidak ada jalan lain selain Anda memang harus mengurangi pengeluaran tersebut. Berarti berhemat adalah salah satu kuncinya ya Mbak? Betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prita Gozi selaku perencana keuangan. Tentunya kita berharap masyarakat nanti di tahun 2025 bisa mengalokasikan keuangannya dengan wise, dengan bijak, dan juga bagaimana untuk strategi belanjanya juga bisa diatur kembali. Karena kan tadi mengingat 3 bulan awal biasanya terjadi penurunan. Baik, terima kasih Mbak Prita Gozi sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.